Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Topik 10, Dinamika dan Proses Gunung Api. Segmen 5, Daur Letusan. Gunung api merupakan tempat di mana magma berupa batuan cair yang bercampur dengan gas dari bawah permukaan keluar sampai di permukaan. Proses keluarnya magma ke permukaan ini disebut sebagai letusan atau gunung meletus. Pengelompokan gunung api meskipun saat ini sudah ada, tetapi pada dasarnya sesuatu yang sangat kompleks karena menyangkut tipe letusan dan variasi waktu yang sangat banyak. Untuk bisa memahami karakter suatu gunung api, maka diperlukan pemahaman mengenai daur letusan suatu gunung api. Misalnya, penyebutan daur berdasarkan perubahan karakter seri letusan yang disebut sebagai fase. Perulangan fase eruptif akan membentuk sekuen letusan. Fase letusan merupakan episodikal dari beberapa letusan yang khas untuk suatu gunung api. Fase letusan efusif, misalnya red volcano, memiliki perbedaan dengan fase letusan eksplosif, misalnya gray volcano. Fase awal letusan efusif umumnya ditandai dengan lava mancur yang rendah. Kemudian disusul dengan lava mancur semakin tinggi dan diakhiri oleh leleran lava yang menerus tanpa membentuk pancuran. Untuk fase letusan eksplosif, umumnya diawali dengan pembersihan sumbat di bagian konduit atau diatrema yang disebut sebagai vent clearing. Kemudian disusul dengan letusan utama sebagai kataklismik yang membentuk pumice dan abu. Akhir fase ditandai dengan pertumbuhan sumbat lava di bagian puncak gunung api tersebut. Perulangan fase letusan akan membentuk sekuen letusan untuk suatu gunung api. Sekuen letusan memerlukan waktu yang lebih lama dari durasi fase letusan. Sekuen letusan merupakan perulangan periode letusan yang bisa terdiri dari beberapa fase. Setiap gunung api memiliki sekuen berbeda-beda karena variasi jarak waktu antar fase letusan yang tidak sama. Ada yang tahunan, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lamanya. Berikut ditunjukkan skematik daur letusan berdasarkan diagram Ritman. Untuk letusan efusif, ketinggian lava mancur bisa dijadikan sebagai pembatas untuk satu fase letusan seperti grafik berikut. Satu fase letusan bisa ditandai dengan ketinggian lava mancur yang rendah, kemudian semakin tinggi. Puncak ketinggian lava mancur bisa mencapai beberapa kali tergantung effusion rate dari suplai magma di bawahnya. Akhir fase ditandai dengan ketinggian lava mancur yang semakin rendah. Fase letusan eksplosif memiliki perbedaan dengan letusan efusif. Pada letusan eksplosif, ketinggian kolom letusan dijadikan sebagai indikator awal dan akhir fase seperti gambar berikut. Pada letusan eksplosif, perubahan ketinggian kolom erupsi bisa terjadi dalam waktu yang sangat pendek. Lonjakan ketinggian kolom erupsi di awal fase bisa menandakan sedang terjadinya pembersihan sumbat di konduit, atas atau diatrema, atau disebut sebagai vent clearing. Proses pembersihan sumbat ini akan mencapai titik ketinggian maksimal sebagai penanda kataklismik letusan. Pada tahap ini, biasanya letusan menghasilkan pumice dan abu vulkanik. Tahap selanjutnya ditandai dengan ketinggian kolom letusan semakin rendah dan sumbat lava mulai terbentuk sebagai penanda akhir fase letusan untuk gunung api tipe Gray. Untuk gunung api di Indonesia memiliki ciri khas stratovolcano dan poligenik. Fase letusan ini seringnya sulit ditentukan karena daur efusif dan eksplosif bisa terjadi secara berurutan. Sehingga data-data sejarah dan karakter letusan setiap gunung api perlu dijadikan sebagai dasar dalam penentuan fase letusan ini.
Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.